selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gita Berbukit. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama di Universitas Syah Kuala. Berikut ini adalah video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Ya, Bu. Iya, Ibu. Oke, selamat pagi anak-anak Ibu semuanya. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Oke, puji Tuhan sehat semua ya. Oke, baiklah ya. Hari ini meskipun cuaca agak mendung, yang penting semangat kita nggak mendung ya, tetap membara ya. Baiklah ya, jadi supaya tidak berlama-lama, jadi kita baca doa dulu ya, kita berdoa dulu. Doa kita, yuk silahkan saya tengok dulu siapa paling tampan ini ya. Ayo, Api, ayo silahkan bawa doa. Apa, Bu? Saya berdoa. Oh ya, bawa doanya ya. Boleh, Bu. Mm. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pagi hari ini menjadi pembelajaran yang bermakna bagi kita dan menjadi pahala bagi guru yang mengajarkan, sehingga guru yang mengajarkan dapat lulus PPG. Amin. Amin. Oke, baiklah. Saya lihat dulu. Sekretaris Feni, sekretaris. Iya, Bu. Udah di absen tadi pagi sebelum masuk Ibu kan? Siapa yang tidak hadir? Budi sakit, Bu. Oh, dia sakit. Terus ada lagi? Cuma Budi aja, Bu, sakit, Bu. Oke. Baiklah, kalau memang Budi sakit, semoga nanti cepat sembuh ya. Semoga yang di sini nggak ada sakit-sakit. Oke, baiklah. Hari ini sesuai dulu juga dengan yang telah Ibu kita bicarakan bersama pada pertemuan sebelumnya, maka materi kita masuk ke bab baru ya, pola interaksi keruangan desa dan kota. Oke, jadi kalau dalam pertemuan ini ada tujuan pembelajaran kita ya. Jadi semua kegiatan kita ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya bahaya nanti nih ya. Oke, untuk hari ini maka kita itu tujuan pembelajarannya adalah menganalisis struktur keruangan desa dan menganalisis pengertian desa dan juga menganalisis pola persebaran permukiman desa. Itu aja dulu. Itu pun udah kita bikin selesai, satu hari ini udah mantap kita itu ya. Oke? Ya, Bu. Oke, baiklah ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, saya mau bentuk kelompok dulu ya. Jadi, kebetulan kita ada 30 orang di dalam kelas ini. Jadi, satu kelompok itu saya bagi menjadi 6 orang. Jadi, saya aja yang bagi ya. Nggak usah kamu yang bagi. Kalau kamu yang bagi nanti pilih-pilih teman. Jadi, Bu aja yang bagi ya. Baiklah. Jadi, kelompok 1 itu Feni, Beni. Iya, Bu. Berantem nanti. Iya. Feni, Beni, Sinta, Reno. Itu ketuanya nanti Feni ya. Saya langsung pilih ketuanya ya. Gak apa-apa ya. Oke, kelompok 2 ya Trisa, Beni, Sinta, Yunus. Ketuanya nanti Yunus. Lalu Eka, Ena, Alpi, Revolina nanti diketuai oleh Eka. Anita, Karona, Bayu, Ronald diketuai oleh Anita. Itu kelompok 4 ya. Kelompok 5. Rika, Santis, Denny, Bobo. Nanti ketuanya Rika. Terus Putra, Putri, Erman, Bodi. Nanti ketuanya Erman. Oke? Kalian satu kelompok itu harus bisa nanti bekerja sama karena kita ada tugas. Tugas kita adalah membuat makalah mengenai pelajaran kita hari ini ya. Oke. Pelajaran kita hari ini yaitu adalah mengenai pengertian desa, struktur desa atau pola keruangan desa dan juga nanti pola permukiman desa. Oke, jadi coba dilihat buku paketnya semuanya. Kita satukan dulu hati dan pikiran kita, fokus ke saya dan fokus juga ke buku paket kamu, ya. Oke, untuk yang pertama, mari kita dulu jalan-jalan. Siapa di sini yang suka jalan-jalan? Putra, Bu. Ya, saya rasa semua ya. Jadi kita jalan-jalan, meskipun kita sudah tinggal di desa, jadi alangkah baiknya kalau mari kita lihat lagi suasana desa ya. Ini Ibu share screen ya. Sudah nampak? Belum, Bu. Udah belum, Bu? Oh, kalau di saya sudah, Bu. Tapi Kalau hitam. di saya belum, Bu. Masih nampak muka Ibu.
Bentar ya. Kenapa ini yang dikasih nampak, Bu? Sabar. Terbuka semua dia ya. Oke. Ay, kita lah din. Gratis sekolah sekarang, Bu ya? Ah, Itu ada bantuan Iya. gratis untuk sekolah sekarang, Bu ya? ya sabar dulu ya. Ini intermezzo ini. Bentar ya, Nak ya. Nah. Oh, ada nampak ya? Ayo kita jalan-jalan sebentar ya, melihat desa. Nah, nampak? Nampak, Bu. Bu, di Nampak, sampingnya Bu. gambarnya ada yang horor, Bu. Ini ya. Ini sampingnya Bu yang kecil-kecil, gambar yang kecil-kecil ada gambar horor, Bu. Oke, kita perhatikan. Ini adalah suasana desa ya. Wow ya, beginilah suasana pedesaan. Mungkin di sekitar kita juga seperti ini. Yuk kita lihat dulu dari Google Earth. Kita masuk itu Desa Talaksari. Oke. Wow, ini dia daerahnya. Nah, kira-kira kalau di desa atau kampung seperti inilah penampakannya ya. Sudah terbuka sedikit pemikirannya. Mana tahu ada yang dari kota ini nggak pernah nengok desa ya. Ini dia desanya. Seperti inilah kira-kira gambaran di desa. Oke, Ibu percepat ya. Nah, ada biasanya di desa itu ya alamnya masih asri, masih ada toilet seperti ini ya. Apa tuh, Bu? Nggak usah dinampak. Nah, rumahnya juga masih sederhana seperti ini. Oke, nah, ada. Kita udah jalan-jalan di desa ya. Oke, kalau seperti itu, ayo kita lihat langsung ke materi kita hari ini. Sudah terlihat ya, Ibu udah buka PowerPoint kita. Udah ya? Nah, coba dulu baca dulu. Putra, silakan dibaca dulu. Iya, Bu. Pola keruangan adalah ikatan saling ketergantungan antara berbagai komponen. Pola keruangan desa adalah ikatan saling ketergantungan antara komponen-komponen yang ada di desa, Bu. Oke, itu. Jadi namanya pola keruangan itu ikatan saling ketergantungan antara apa aja yang ada di desa itu. Nah, sekarang kita lihat apa-apa aja yang ada di desa. Nah, komponen-komponen di desa yang tentu ada alamnya, tadi udah kita lihat, ada manusianya, dan juga ada budaya atau adat istiadat atau tata kehidupannya. Nah, mungkin ini juga salah satu yang akan membedakan desa dengan kota nanti. Selain alamnya juga berbeda, manusianya juga tentu dengan karakteristik yang berbeda juga. Nah, budaya dan tata kehidupan dan adat istiadat ini yang sangat membedakan nanti. Oke, yang namanya desa pasti setiap desa mempunyai budaya, tata kehidupan, adat istiadat yang masing-masing mungkin berbeda satu desa dengan yang lain, begitu dia ya. Kita lanjut. Nah, kalau pengertian desa, lihat juga di buku paket kamu itu banyak pengertian desa menurut berbagai ahli. Kalau yang Ibu angkat di sini adalah menurut Profesor Wintarto, ya, ini terkenal sekali Bapak ini ya. Menurutnya, desa adalah hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur geografis, fisiografis, sosial, ekonomi, dan politik, dan kultural, atau budaya di situ ya. Nah, penggabungan semua unsur-unsur yang ada di desa tadi. Nah, itu menurut Bapak Bintarto. Ini kemarin calon mertua saya ini, tapi nggak jadi ya. Ya, Bu. Oke, lanjut. Dengan Tuk, belum? Belum, Bu. Belum ya. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum. Oke, kalau menurut Undang-Undang Desa itu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Jadi ada batas wilayahnya yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan kepemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Nah, itu adalah pengertian desa menurut undang-undang. Oke. Baiklah ya, kita lanjut. Nah, kita lanjut langsung ke pola persebaran permukiman desa ya. Nah, kalau pola persebaran, jadi kan begini nak ya,
Yang namanya desa itu identik dengan permukiman. Kalau kota itu identik dengan perumahan sih biasanya, tapi meskipun nggak semuanya gitu ya. Yang namanya desa berarti ada tempat penduduk untuk bermukim. Jadi persebaran permukiman desa ini akan terkait nanti dengan keadaan alamnya, begitu dia, ada kaitannya. Jadi coba kita lihat gambarnya ini, nampak? Nampak, Nak? Bu. Nampak. Oke, bagus kalau masih nampak. Ini ada yang udah tidur belum kan? Belum, Bu. Masih aman semua berarti ya. Jadi coba kita lihat pola permukiman penduduk di desa itu terbagi atas 3. Nah, yang pertama adalah pola permukiman tersebar. Nah, lihat gambarnya ya. Satu di sana, satu di sini, satu di situ, satu di mana-mana. Enggak mengelompok dia tersebar. Biasanya kalau pola permukiman seperti ini terdapat di pegunungan, daerah pegunungan ya. Kalau daerah pegunungan itu di mana sedikit ada landai langsung dibikin di situ rumahnya. Di mana ada landai di situ. Nah, di pegunungan yang topografinya terjal ya. Lalu ada juga terdapat di daerah perkebunan. Biasanya siapa sini bapaknya punya sawit? Penny, Bu, banyak sawitnya, Bu. Ah, banyak sawitnya. Seragam ya, Bu. Biasanya saking luasnya sawitnya, di mana kebunnya di situ, rumahnya dibuat. Begitu ya. Iya, Bu. Jadi dia pola permukiman yang terbentuk adalah tersebar gitu, di mana rumahnya, di mana kebunnya di situ rumahnya. Jadi dia nggak mengelompok. Oke, yang kedua yaitu adalah pola pemukiman memanjang sih biasanya disebut ya, atau menjalur. Kenapa dia menjalur? Karena dia mengikuti jalur tertentu atau memanjang tempat-tempat tertentu. Misalnya memanjang sungai. Ya, jadi di pinggir sungai itu tempatnya bermukim, dibikin rumah-rumahnya. Biasanya digusur kalau kayak gini nih ya. Lalu ada memanjang jalan raya. Jadi dekat dengan jalan raya, memanjang gitu dia. Atau memanjang pantai. Oke, begitu dia ya. Nah, selanjutnya adalah pola permukiman mengelompok. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini mengelompok, nggak cuma satu rumah dalam satu tempat ya. Nah, biasanya ini terdapat di daerah apa? Ayo, ada yang tahu? Di desa, Bu. Iya, memang di desa, nggak di kota ya. Yang banyak sumber air bersih, Bu. Iya, di mana ada air di situ. Ya, sekarang sumber air sudah dekat. Kalau sudah dekat dengan sumber air, biasanya mengelompok dia seperti itu ya. Selain itu juga, biasanya ini di perladangan. Kalau di kampung ibu, di sekitarnya itu ada ladang gitu ya. Jadi dibuat dia pedesaan, tempatnya mengelompok karena beda dia kebun dan ladang. Kalau ladang biasanya nggak luas-luas. Ya, kalau kebun kan luas, kalau ladang enggak gitu. Jadi mereka biasanya membentuk permukiman itu mengelompok begitu. Oke, paham sampai di situ? Paham, Bu. Ya, Bu. Oke, kalau sudah paham, kita masuk ke tahap selanjutnya ya. Nah, Ibu stop screen dulu ya. Nah, selanjutnya kamu berkelompok itu ya. Tugasnya adalah membuat makalah. Ya. Di kelas 10 kamu sudah belajar membuat makalah. Di bahasa Indonesia kelas 11 juga udah membuat makalah ya. Jadi saya rasa sudah paham membuat makalah ini dan kamu bekerja sama membuat makalah ya. Ada 6 kelompok, 6 nanti makalahnya sama materinya semua. Ya, jadi Ibu akan pilih siapa yang paling baik begitu ya hasil diskusinya. Oke. Jadi tentang apa? Tentang pengertian, struktur, dan pola permukiman desa. Oke, itu tugas kalian. Silahkan bekerja sama, berdiskusi, Ibu akan nilai. Karena ada lembar penilaian Ibu nanti ya, jadi Ibu nilai siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, siapa yang duduk-duduk aja, siapa yang tidur, siapa yang nonton drakor, itu nanti Ibu tengok ya. Jadi harus semuanya aktif ya nak ya. Ya, Bu. Oke, Ibu beri waktu ini sekitar 40 menit. Ya, 40 menit silahkan dibuat. Kalau sudah, ya silahkan dikumpulkan. Nah, tulis tangan saja, tidak usah diketik. Oke, tulis tangan, tidak usah diketik.
bentuknya sederhana saja. Kalau sudah langsung nanti dikumpulkan. Oke, saya beri waktu 40 menit dimulai dari sekarang. Silahkan didiskusikan dan dibuat. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, tanya saya. Oh, tidak ada ya? Oke, silahkan berdiskusi. Oke, baiklah. Waktunya sudah selesai ya. Oke, semuanya dikumpulkan. Mari, anakku. Mari. Kumpul, mari ke depan. Oke, ketuanya. Kayak mana ini Bapak Ibu? Kami, Bu. Saya lupa kalau daring. Nanti saya edit ini. Tak apa-apa lah, Bu. Oke, kalau sudah hasil kerja kelompok kalian itu dikumpul ke email Ibu ya. Ke email Ibu. Nanti dipoto aja, dikirim ke email Ibu ya. Ibu akan kirim alamat email Ibu. Oke? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, nah dari hasil pembelajaran hari ini, ya, siapa kira-kira yang mampu bisa membuat kesimpulan semuanya? Siapa? Ayo. Yunus bisa? Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oh, mungkin silakan. aja, Bu. Silakan, Ibu Sek ya, sekretaris ya, silakan. Pola permukiman itu, Bu, ada di desa, Bu. Nah, pola permukiman di desa itu salah satunya memanjang, Bu. Seperti memanjang sungai, memanjang di sepanjang pantai. Itu loh, Bu. Oke, terima kasih Penny. Ada lagi yang lain? Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita ini. Teman Penny, tepuk tangan. Oke. Ada yang lain? Ya, Bu. Ada, Bu. Silakan Bu. Silakan Eka ya. Udah mau keluar main-main, Udah, Bu. Oh, udah. Udah mau keluar main-main, Bu. Kalau sudah, nah, Ibu bagikan LKPD ini tugas kalian di rumah ya. Tugas, Bu. Kirim. Iya, ada tugasnya ya. Tugas. Ada lembar kerja penilaian, ada lembar kerja LKPD ya, peserta didik. Ya, Ibu bagi nih, Ibu kirim ya. Nah, udah Ibu kirim, silahkan di-download masing-masing dan dikerjakan. Ini juga dikerjakan secara berkelompok ya, Nak ya. Iya, Bu. Secara Iya, Bu. berkelompok, dikumpulkan minggu depan. Nah, minggu depan materi kita adalah mengenai tahap perkembangan desa dan potensi desa dalam kaitannya dengan kota ya. Silahkan dibaca bukunya, dipersiapkan untuk minggu depan. Oke, kalau seperti itu, jam kita juga sudah habis ini ya, udah habis materi kita ya. Waktu kita juga udah Ya, Bu, udah selesai. keluar main-main, Bu. Oh ya udah, silahkan dulu Rika. Ayo mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Baik, Bu. Baiklah kawan-kawan semuanya. Setelah kita belajar hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ibu Guru bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Rika. Oke, baik-baik kalian di sini. Ibu pamit dulu keluar ya. Iya, Bu. Hati-hati, Iya, Bu. Bu. Oke, selamat pagi. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Terima kasih, Bu.